Sobat, kembali lagi bersama kami di podcast seputar perikanan. Kali ini kami akan membahas tentang peluang dan tantangan dalam budidaya ikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fidi Tamarin sebagai host dan di samping saya bersama. Ya, saya perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah, Ketua Kelompok Peternakan Mandiri di Kampung Madong, RT 01, RW 05, Kelurahan Mawalugis, Kecamatan Tanjung Kota. Baiklah, kami mulai saja. Apa sih kendala utama yang Bapak hadapi selama budidaya ikan? Kalau untuk pembesaran ikan ini, tantangan kami itu kadang-kadang ikan ini kan kena alam itu kadang-kadang dengan suhu atau pH atau salinitas berubah dengan curah hujan yang tinggi. Jadi tantangan budidaya itu ada, kadang-kadang ikan itu ada cacing, ada luka-luka merah. Terus selama Bapak membudidaya ikan ini, ada nggak Bapak dapat bantuan atau dukungan dari pemerintah? Alhamdulillah selama kami budidaya pembesaran ikan ini di Madong, dengan pemerintah saling support dan saling mendukung, dan benih juga saling dibantulah. Diperhatikan juga di kelompok kami ada 5 kelompok di Madong, dan melalui penyuluh perikanan juga mendampingi kami. Terus sebelum Bapak membudidaya ikan, Bapak pernah nggak ikut pelatihan atau belajar dulu sebelum budidaya ikan? Sebelum kami tahu bagaimana cara budidaya ikan yang baik, kami ini mohon maaf karena SDM kami itu rendah semua, rata-rata nelayan tangkap. Jadi kami pernah dikasih tahu sama dinas perikanan itu ada pelatihan setahun itu 2 orang. Jadi berganti terus di BPDL Batam Stoko. Jadi kami dilatih di situ. Berarti Bapak mengikuti pelatihan dulu? Pelatihan dulu. Harapan Bapak untuk budidaya ikan kedepannya ini seperti apa? Kalau harapan saya ya mudah-mudahan kolaborasi kami ke dinas perikanan kota ataupun provinsi saling mendukung lah. Jangan dilihat istilahnya nilai yang dibantu aja. Kami minta harus didampingi dengan melalui penyuluh kota dan provinsi. Terus Bapak, dari berapa jenis ikan yang Bapak budidayakan ini, jenis ikan apa yang paling berpotensi untuk dijual ke pasar? Kalau ikan itu ya kerapu, kerapu jantan, kerapu lumpur juga, kakap putih, itu sama potensi. Karena nilai jualnya ya lumayan juga lah, tinggi. Pernah nggak hasil budidaya ini Bapak ekspor sampai keluar kota ataupun keluar dari Indonesia? Alhamdulillah kami ini kan saling kolaborasi di Provinsi Kepri. Jadi ada penjual yang di Kabupaten Bintan di Pulau Sirai, di situ kapal Hongkong itu masuk. Jadi kami ini diinfokan, setiap kelompok budidaya di Kepri ini diinfokan dalam grup. Jadi kalau memang banyak hingga tonan setiap satu kelompok, itu kami sempat juga pernah ekspor di situ dari kapal Hongkong yang masuk di Bintan di Pulau Sirai. Terus menurut Bapak bagaimana agar budidaya ikan Bapak ini terus berkelanjutan? Ya mudah-mudahan lah secara alam gitu kan, kita kan tidak bisa mengkiri alam nih. Kalau alam itu bersahabat dengan budidaya, alhamdulillah nilai panennya lumayan. Tapi kalau ada hambatannya sakit ataupun apa ya kita maklumi aja. Bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan produk perikanan Bapak ini di pasar lokal? Alhamdulillah kami saling berkomunikasi dengan baik itu di kabupaten ataupun kota atau provinsi, saling memberitahu gitu kalau memang ikan sudah layak panen, baik itu rumah makan, restoran ataupun hotel, orang itu datang langsung karena produksi lokal langsung datang ke kami jadi hidup. Bagaimana sih cara Bapak agar budidaya Bapak ini, budidaya perikanan Bapak ini tetap ramah lingkungan? Alhamdulillah kami ada beberapa kelompok saling ada pertemuan dengan dinas Dapil 3 kota atau melalui penyuluhnya yang sebulan sekali datang gitu kan untuk diskusi soal apa kendala-kendala yang tantangan di budidaya kami.
bagaimana sih budidaya ikan Bapak ini dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan? Dan kalau misalkan ramah lingkungan, apa saja sih keuntungannya? Kalau kami budidaya ramah lingkungan ikan, jelas itu menjaga itu kehidupan keramba itu. Keramba itu pun kita harus bersih. Sebulan sekali kita harus bersih, harus ganti. Ikan pun kita sortir juga sebulan sekali. Terus bagaimana cara Bapak mengatasi penurunan harga ikan tadi yang masih berbudidaya itu? Cara Bapak mengatasi penurunan harganya di pasar? Kalau harga ikan ini kalau dibilang turun, turunnya pun tidak terlalu jauh juga lah harga pasaran gitu kan, karena dia ikan yang distribusi makanan yang di bawah angka sekilo. Nah, rata-rata yang punya potensi di situ. Jadi kalau dibilang turun, kalau turun itu tak jauh. Kalau harga sekarang ini 140, paling dia turun 120 atau 130 per kilo. Terus selama Bapak membudidaya ikan ini, ikan Bapak pernah kena penyakit? Pernah, kami pernah juga kena sakit ikan itu, kewalahan juga, sampai saya pun mengambil tindakan melalui dinas DP3 Perikanan dan penyuluh itu langsung minta orang karantina turun ke lapangan, langsung secara langsung. Jadi melalui komunikasi saya langsung direspon sama instansi. Bagaimana cara Bapak untuk memastikan ketersediaan pakan untuk pakan ikan Bapak? Kalau untuk pakan kami di samping rujak, kami ada juga untuk safety kebaran ikan itu pelet GR Megami. Nah, jadi hari ini kasih rujak, besok kami kasih pelet untuk ketahanan, karena pelet itu dia ada vitamin. Kalau rujak ini? Kalau rujak tak ada, dan rujak kita harus beli lagi vitaminnya, kita aduk lagi. Oke, Pak, seperti yang kita ketahui di daerah kita ini sekarang lagi musimnya lagi kurang baik, sedikit hujan, sedikit panas. Bagaimana sih cara Bapak dalam mengatasi perubahan cuaca untuk budidaya ikan Bapak ini? Kalau memang dengan keadaan musim sekarang ini kan hujan, sekali panas, itu keramba, kalau ukuran keramba yang 1,5 meter kedalamannya, mungkin kita bisa menambah kedalaman keramba lagi, ukurannya agak lebih dalam, karena suhu air di atas itu kan pasti lebih payah, di bawah di AC. Nah, itu yang kami atasi. Kadang-kadang kalau hujan sampai berhari-hari, itu kami ikatkan satu, kami langsung ke dasar keramba, tidak lagi diikat langsung lepas, tapi kami ikatkan di satu keramba dulu, disatukan, kami lepaskan langsung ke bawah dasar. Itu yang kami khawatirkan kalau musim-musim ini sekarang. Terus bagaimana cara Bapak mengatur permodalan atau keuangan di budidaya ikan Bapak ini untuk keberlanjutan usaha? Alhamdulillah, dari misalnya kerapu itu kan dia dari 8 bulan, 10 bulan hingga 1 tahun. Jadi tidak semua sama besar. Jadi berputar terus kami, manajemen kami itu berputar terus. Kalau ini dah panen dulu, kami beli lagi benih. Jadi berkelanjutan terus. Baiklah Pak, dan kita sudah berbincang-bincang sedikit tentang peluang dan tantangan dalam budidaya ikan. Mungkin ada sedikit motivasi atau saran untuk anak muda sekarang? Baik, kalau untuk kedepannya di Provinsi Kepulauan Riau ini, mudah-mudahan generasi muda kita ini, karena wilayah kita secara maritim ini dikelilingi dengan laut, mudah-mudahan minatnya yang banyak. Nah, mudah-mudahan akademisi umrah ini salah satu contoh di Provinsi Kepri ini, biar lebih mencuat. Ya, sekarang di zaman digitalisasi ini mudah, seperti TikTok, kita buatlah setiap kelompok budidaya kita dulu survei, kita ambil TikTok. Mudah-mudahan generasi dari generasi itu motivasinya tercurahkan gitu kan, untuk berpikir bahwa kita dah keliling laut, mudah-mudahan minat untuk nilai budidaya ini. Itu aja pesan-pesan saya. Baiklah, cukup sekian perbincangan kami bersama Pak Kamsa sebagai Ketua Kelompok Pogdakan Maju Mandiri di Desa Mendong. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast seputar perikanan. Bye!
baiklah Pak, dari tadi kita udah berbincang-bincang sedikit tentang peluang dan tantangan seputar dalam budidaya ikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frida Edita Marian sebagai host atau pembicara kali ini bersama You didn't have to cut me off. Think that I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so low. Yeah, so low. Had a friend I can't change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody. Terus bagaimana peluang untuk sebentar Pak?